Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ulan? Alhamdulillah baik. Ya, materi bertemu ya. Ini adalah pertemuan pertama kita pada materi kerjasama ekonomi internasional. Oke. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baik kita berdoa dulu ya, Ibu Pimpin. Kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Sudah siap belajar hari ini? Siap Bu. Alhamdulillah. Ceria ya, selamat bertemu. Jadi kita hari ini belajar tentang kerjasama ekonomi internasional. Sebelumnya Bulan tahu nggak sih kerjasama ekonomi internasional itu seperti apa? Contohnya kayak perdagangan antara Indonesia dengan negara lain, Ya, seperti betul. ekspor impor, Ya, kalau di Banjar contohnya Banjarmasin. kayak pelabuhan Trisakti mungkin. Iya, betul. Dari pelabuhan kan dikirim dulu ke Jawa, dari Jawa baru ke luar negeri, dikemas dua sekali. Jadi di sini langsung saja ya. Yang pertama kita masuk pada pengertian kerjasama ekonomi internasional. Secara umum, kerjasama ekonomi internasional ditunjukkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antara negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional di negara yang melakukannya. Ya, jadi di sini ada badan-badan kerjasama ekonomi internasional terbagi menjadi dua. Ada yang ekonomi regional dan ada yang ekonomi internasional. Oke, selanjutnya di sini ada badan-badan kerjasama ekonomi internasional yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada badan-badan kerjasama ekonomi regional, di mana kerjasama ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Eropa. Jadi sedangkan badan-badan kerjasama ekonomi internasional itu adalah badan-badan dunia dalam wadah organisasi PBB. Selanjutnya ada bentuk badan-badan kerjasama ekonomi regional. Yang pertama ada European Economic Community atau EEC. EEC adalah suatu kerjasama antara negara-negara Eropa untuk menciptakan keselarasan anggota-anggotanya dalam hal ekonomi, sosial, dan kestabilan politik di Eropa. Yang kedua ada Association of Southeast Asia atau ASEAN. Nah, kalau ASEAN itu mempunyai tujuan yang pertama adalah untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan Asia Tenggara umumnya dan pada anggota khususnya. Yang kedua, mewujudkan terciptanya perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, untuk menciptakan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Ada International Monetary Fund atau IMF. IMF itu tuh masuk ke dalam badan-badan kerjasama ekonomi yang internasionalnya di bawah naungan PBB tadi. IMF lahir pada tanggal 27 Desember 1945 dengan maksud untuk melancarkan kembali moneter internasional yang meliputi penetapan kurs devisa, pemeliharaan kurs, membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran, memberi saran dan pencegahan inflasi, dan sebagainya. Terus ada International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD. Di sini IBRD itu didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 juga dengan tujuan untuk membantu pembiayaan usaha-usaha dari pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif. Jadi IBRD bertugas untuk menangani masalah investasi tapi di lingkup nasional kayak itu. Terus di sini ada International Trade Organization atau ITO. Biasa dipanggil juga World Trade Organization atau WTO. Kalau WTO ini
merupakan organisasi perdagangan dunia yang merupakan organisasi bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional dengan cara membatasi atau mengadakan peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional kayak gitu, dan berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dunia. Kalau General Agreement on Tariff and Trade atau GATT itu adalah persetujuan umum tentang tarif serta perdagangan. Didirikan atas dasar perjanjian di Jenewa, Swiss dengan maksud untuk mengurangi dan menghilangkan rintangan-rintangan dalam perdagangan internasional itu tadi. Selanjutnya di sini ada ILO atau International Labour Organization. Didirikan pada tanggal 11 April 1919 dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian melalui keadilan sosial, perbaikan nasib buruh, stabilitas ekonomi, sosial, dan menyusun hukum perburuhan. Selanjutnya ada International Finance Corporation atau IFC. IFC merupakan badan keuangan internasional yang memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta dan membantu mengalihkan investasi dari luar negeri ke negara-negara yang sedang berkembang. Kayak gitu. Di sini banyak sekali ya badan-badan kerjasama ekonomi internasional. Yang tadi paham mulai? Paham Ibu. Iya. Masih semangat ya? Masih. Di sini ada United Nations Conference on Trade and Development atau UNTAD. Jadi UNTAD ini adalah konferensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan yang didirikan dengan maksud mengusahakan kemajuan perdagangan dunia dan mengatur komoditi, hasil industri, pengalihan teknologi, perkapalan, dan lain-lain. Terus ada International Development Association atau IDA. Kalau IDA ini adalah Perhimpunan Pembangunan Internasional didirikan tahun 1960 di Amerika Serikat. IDA bertujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang dan memberi pinjaman dengan syarat yang ringan. Selanjutnya ada Food and Agricultural Organization atau FAO. FAO ini adalah organisasi pangan dan pertanian yang bertaraf internasional dengan tujuan untuk memajukan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pengairan, serta cara bercocok tanam yang baik itu seperti apa. Terus ada United Nations Development Program atau UNDP. Di sini UNDP merupakan suatu badan yang memberikan sumbangan untuk membiayai survei jalan di Indonesia terutama dan menangani program pengalihan teknologi. Terus ada United Nations Industrial Development Organization atau UNIDO. UNIDO adalah perkembangan organisasi yang mengatur perkembangan industri seperti pembukaan lapangan baru di bidang industri, perbaikan sistem industri yang masih ada, dan masih banyak lagi lainnya. Terus ada Asian Productivity Organization atau APO. APO didirikan tahun 1986 yang bertujuan untuk meningkatkan peranan produktivitas dan pengembangan ekonomi di suatu negara untuk meningkatkan usaha-usaha di bidang kegiatan tertentu, khususnya pertanian dan perindustrian. Banyak banget ya ini. Terus selanjutnya ada Asian Development Bank atau ADB. ADB merupakan bank pembangunan di Asia, didirikan dengan tujuan untuk meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara yang sedang berkembang. Jadi misalnya Indonesia kan negara yang sedang berkembang nih, minjem modal ke si Asian Development Bank ini gitu. Terus ada Consultative Group on Indonesia atau CGI, didirikan tahun 1992. CGI merupakan kelompok beberapa negara yang memberi bantuan kepada Indonesia sebagai pengganti dari IGI. Sini ada Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Bisa dengarkan di TV, APEC, OPEC itu. APEC didirikan tahun 1989
merupakan gabungan dari negara-negara Asia Pasifik Selatan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. Terus ada Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC. Di sini OPEC bertujuan untuk menghimpun negara-negara penghasil dan pengekspor minyak, terutama menjaga kestabilan harga minyak dunia, menghindarkan persaingan antara negara penghasil minyak, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan minyak di seluruh dunia. Sini ada Organization for Economic Cooperation and Development, ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA merupakan organisasi perdagangan bebas ASEAN dengan maksud untuk mengantisipasi dan menghadapi era perdagangan bebas di dunia ya. Terus ada European Free Trade Association atau EFTA, ada North American Free Trade Agreement atau NAFTA, ada Islamic Development Bank atau IDB, yang terakhir ada ASEAN Europe Meeting atau ASEM. Apakah sudah paham Wulan tentang badan-badan kerjasama ekonomi internasional dan regional? Paham, Bu. Ya, selanjutnya di sini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama ekonomi internasional di suatu negara yang menjalankannya. Yang pertama, ada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Yang ketiga, ada perbedaan selera. Yang keempat, ada perbedaan iklim. Kan iklim negara tuh berbeda-beda tuh, ya kan? Yang kelima, ada keinginan untuk memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keenam adalah kelebihan atau kekurangan produk di dalam suatu negara. Jadi misalnya Indonesia memproduksi mie terlalu banyak, lalu diekspor ke luar negeri, misalnya ke Cina, ke Arab, misalnya kayak gitu. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional ada bilateral, regional, multilateral, dan antarregional. Ya, coba kita cari dulu ya. Bisa dicatat dulu kan? Oke. Iya. Catat dulu sambil ibu mencari penjelasannya. Apakah sudah? Ya, sudah, Bu. Sudah ya. Kita kembali ke bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional tadi, kan ada 4. Yang pertama ada kerjasama ekonomi bilateral. Jadi kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan hanya 2 negara yang bersifat saling ingin membantu tuh. Contohnya kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Cina, dan sebagainya. Terus yang kedua ada kerjasama regional. Kalau regional itu adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara di kawasan tertentu. Contoh, kerjasama ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara kayak ASEAN tadi, MEE, dan APEC, kayak gitu. Terus tuh yang ketiga ada kerjasama ekonomi multilateral. Multilateral ini sama seperti internasional, kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak sekali negara di dunia dan tidak terikat oleh kawasan ataupun wilayah tertentu. Terus ada kerjasama ekonomi antarregional. Antarregional ini adalah kerjasama ekonomi di antara 2 kelompok kerjasama ekonomi regional. Contoh, MEE kerjasama lagi sama ASEAN, kayak gitu. Selanjutnya di sini ada manfaat dari kerjasama ekonomi internasional bagi negara-negara yang melakukan kerjasama ekonomi internasional itu tadi. Yang pertama ada meningkatkan investasi, menambah pendapatan devisa negara, menjaga kestabilan harga dalam negeri,
mempercepat posisi keuangan, menyelesaikan masalah politik dan keamanan, mewujudkan beberapa organisasi, meningkatkan daya saing ekonomi antara negara satu dengan negara yang lain, menciptakan koordinasi yang terarah, mempercepat proses pembangunan nasional pada suatu negara, meningkatkan penguasaan teknologi dan informasi, terus tuh ada memperluas jaringan dan pemanfaatan, meningkatkan perdamaian internasional, di mana di sini negara dapat mengimpor dan mengekspor barang. Itu juga manfaat kerjasama ekonomi internasional. Selanjutnya di sini Ibu akan memperjelas lagi nih tentang faktor-faktor penyebab kerjasama ekonomi internasional tadi. Tadi kan cuma sekilas tuh. Jadi di sini akan Ibu jelaskan yang pertama, faktor penyebab kerjasama ekonomi internasional, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi negara-negara dengan penguasaan teknologi pengetahuan dan teknologi yang tinggi akan mampu tuh memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas, dan tentunya efisien dibandingkan negara yang lambat akan teknologi informatikanya tadi, teknologi dan ilmu pengetahuan tadi. Jadi hal ini bisa terjadi karena pemanfaatan teknologi sangat menghemat biaya produksi dan mampu menghasilkan barang yang lebih banyak. Dengan negara yang teknologinya lebih maju cenderung melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang, sedangkan barang yang bukan produk sendiri akan dibeli dari negara yang lain. Kayak gitu. Yang kedua, ada perbedaan kekayaan sumber daya alam, di mana setiap negara kan memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Pada dasarnya, sumber daya alam itu adalah faktor produksi dari suatu negara. Oleh karena itu, setiap negara memiliki keanekaragaman kondisi produksinya sendiri. Kayak gitu. Jadi yang ketiga, ada perbedaan selera. Selera ternyata dapat menimbulkan terjadinya perdagangan internasional, terjadinya perbedaan kebudayaan, sistem politik, pandangan hidup, dan tantangan sosial juga menyebabkan terjadinya perbedaan selera dalam berbagai jenis komoditas di suatu negara. Yang keempat, ada perbedaan iklim dari setiap negara menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam itu. Akibatnya, tidak semua barang untuk memenuhi kebutuhan dapat dipenuhi sendiri oleh negara tersebut. Maka, negara tersebut akan mengimpor tuh dari negara lain. Kayak gitu. Yang kelima, ada keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Ada kalanya para produsen menjalankan produksinya dengan tidak maksimal karena takut mengakibatkan kelebihan produksi sehingga menyebabkan kerugian. Namun, beberapa produsen sengaja melakukan produksi besar-besaran tuh untuk menambah keuntungan sehingga akan mendorong mereka untuk melakukan perdagangan internasional dengan negara-negara lain. Yang terakhir, ada kelebihan atau kekurangan produk di dalam suatu negara. Misalnya lah, kelebihan produk pada suatu negara itu disebut dengan surplus, dan kekurangan kas dalam suatu negara atau defisit adalah suatu hal yang terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kemajuan antara suatu negara dengan negara yang lainnya pula. Jadi terjadinya surplus menyebabkan negara yang bersangkutan akan menjual hasil produknya ke negara lain, sedangkan negara yang mengalami defisit akan membeli barang dari luar negeri untuk negaranya melalui perdagangan internasional itu tadi. Ya, bagaimana? Paham. Oke, di sini ada soal 5 butir soal ya. Silakan ulang kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit.
Ya, Ulan kan tadi ibu suruh ngerjakan soal tuh 5. Nah, bacain dong jawabannya dari 1 sampai 5. Oke. 1. Jelaskan menurut kalian apa yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lainnya yang saling menguntungkan. Kerjasama ini ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara. Kerjasama ekonomi internasional juga memiliki kepentingan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Nomor 2, jelaskan menurut kalian apa yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang berada di suatu kawasan tertentu atau wilayah yang berdekatan. Badan kerjasama ekonomi regional antara lain yaitu kerjasama negara di kawasan Eropa dan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Nomor 3, sebutkan badan-badan kerjasama ekonomi internasional. 1. International Monetary Fund atau IMF. 2. General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. 3. International Labour Organization atau ILO. 4. International Finance Corporation atau IFA. 5. International Development Association atau IDA. 6. Food and Agriculture Organization atau FAO. 7. United Nations Development Program atau UNDP. Nomor 4, sebutkan contoh dari hubungan bilateral negara Indonesia. 1. Hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat. 2. Hubungan bilateral Indonesia dengan Arab Saudi. 3. Hubungan bilateral Indonesia dengan Inggris. 4. Hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang. Dan 5. Hubungan bilateral Indonesia dengan Cina. Nomor 5, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Sebutkan yang kalian ketahui. 1. Meningkatkan pendapatan negara. 2. Menjaga kestabilan harga dalam negeri. 3. Memperluas ketersediaan lapangan kerja. 4. Mempercepat pembangunan nasional. 5. Alih teknologi. Dan 6. Mengurangi pengangguran dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Iya, betul. Aplaus dulu buat Ulan. Makasih Ibu. Iya, betul sekali. Sudah paham kan tentang kerjasama ekonomi internasional? Jadi di sini Ibu ada beberapa gambar tentang logo-logo dari badan-badan kerjasama ekonomi internasional. Di sini Ibu ada papan. Jadi Ulan nanti akan menempelkan logo-logo dari kerjasama ekonomi internasional. Nanti Ibu sebutkan. Ini acak. Di sini Ibu ada penyisipnya. Nah, dipegang kayak gini ya. Bulan sebutkan dan tempelkan logo dari UNDP. Ya, ditempelkan aja. Ya, bagus. Terus dari IDA atau International Development Association. Ya, baik sekali. Terus dari International Labour Organization, ILO. Ya, ditempelkan saja. Dari International Financial Corporation. Lagi ya. Apa ya? Gambar dari World Trade Organization atau WTO. Tempelkan saja. Terus dari European Economic Community (EU),
saja gambarnya. Ya, bagus sekali. Yang terakhir, tempelkan tentang UNTAD. Iya, bagus sekali. Jadi ini adalah metode pembelajaran baru media supaya kalian ingat tentang lambang-lambang serta nama-nama dari kerjasama ekonomi internasional ini. Oke, sudah. Bagaimana kan paham dengan pelajaran kita hari ini? Paham, Bu. Oke, minggu depan kita ke pertemuan kedua dengan materi kedua dan tentunya dengan media pembelajaran yang berbeda pula. Oke. Oke, jaga selalu kesehatan. Jangan sampai kita terpapar COVID-19, oke? Oke. Iya, baik sekali. Ibu cukupkan sampai sini. Salah hilap mohon maaf. Semoga minggu depan kita tambah semangat lagi belajarnya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.